Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pekan ke-8 dilanjutkan dengan menghadirkan sang penulis skenario Ferdy Sambo sebagai saksi atas terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini memberikan akan memberikan keterangan yang benar baik daripada benar-benar. Dalam kesaksiannya sambil menahan tangis, terdakwa Ferdy Sambo menceritakan kembali tentang pelecehan seksual yang dialami istrinya. Kemudian cerita. Kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Dalam kesaksian lainnya, terdakwa Ferdy Sambo juga menyatakan kalau ia tidak ikut menembak Brigadir Yosua. Saya cuma pengen nanya nih, pertanyaan terakhir dari saya. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. 5 kali. Iya. Setelah kejadian, menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Membantah tak menembak Brigadir Yosua, kesaksian Ferdy Sambo bertentangan dengan kesaksian Richard Eliezer pada sidang 30 November lalu. Terus langsung lihat ke belakang yang mulia, baru sini kamu, baru langsung pegang ini lehernya, langsung pegang lehernya, oh sini, berutut kau, dorong ke depan, berutut kau situ, berutut, disuruh berutut, wih kau berutut, baru dia lihat ke saya, wih kau tembak cepat kau tembak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja, begitu yang mulia. Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Untuk menguji kebenaran kesaksian Ferdy Sambo, jaksa penuntut umum pun menanyakan hasil pemeriksaan lie detektor Sambo. Pada waktu itu, apakah saya bacakan ya? Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak juga. Terima kasih majelis. Yang mulia, Ya. ini harus mohon maaf yang mulia. Ya. Belum selesai saya menjawab. Ya, silakan. Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian.
Pada sidang tersebut, Ferdi Sambo juga menyampaikan alasannya membuat skenario tembak-menembak pasca kematian Brigadir Yosua. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, yang mulia. terus Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak. Kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas. Kemudian setelah itu saya pelap senjata Yosua dengan masker, saya letakkan di samping Yosua, ya. Mengetahui kesaksian mantan Kadif Propam Ferdi Sambo tidak sesuai dengan pernyataan Ricky Rizal, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menyebut Sambo nggak nyambung. diketahui bahwa senjata Joshua itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara, diamankan oleh saudara Ricky semenjak di Magelang. Sampai hari konfirmasi itu saya tidak mengetahui di mana keberadaan senjata Yosua. Tetapi kemarin kan saudara mendengar sendiri bahwa senjata yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu adalah senjatanya Joshua. Ya kan? Ini saya jelaskan kepada saudara, di mana tidak nyambungnya cerita saudara. Dalam persidangan tersebut, Wahyu juga menilai kesaksian terdakwa Ferdi Sambo tidak masuk akal. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak menunjukkan pengakuan, tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. 2 bulan sudah berlalu, beragam versi cerita disampaikan dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo, Putri Chandrawati hingga para ajudannya. Isak tangis, permintaan maaf, hingga drama mengiringi setiap kali perhelatan sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua digelar. Namun apa sebenarnya motif pembunuhan Brigadir Yosua hingga kini masih tanda tanya. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.